belajar syahadat dulu deh. Apa sih belajar syahadat? Mas, mana Mas Fanani? Apa Anda mengakui bahwa saya mengakui Anda kalau saya tidak mengakui dia? Ngerti maksudnya? Itu namanya syahadat. Apakah saya bisa disebut mengakui SBY kalau saya tidak mengakui ibunya SBY atau anaknya SBY? Apa saya bisa disebut mengakui SBY? Saya kalau mengakui SBY, saya harus mengakui semua unsur hidupnya SBY. Kalau saya mengakui Allah, asyhadu alla ilaha illallah, saya harus mengakui daun, itu ciptaan Allah. Maka saya harus berlaku baik sama daunnya. Saya harus mengakui cacing, saya harus mengakui ekologi, ekosistem, kosmologi, Pak Hidayat. Saya harus mengakui semuanya. Saya tidak boleh curi uang orang. Saya tidak boleh ambil itu harta di bumi seenak-enak saya. Saya tidak akan melakukan illegal logging karena saya bersyahadat. Orang sekarang bersyahadat tapi sesungguhnya menyakiti pihak yang disyahadati. Betul enggak? Betapa banyak kita sekarang menyakiti pihak yang kita syahadati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin seorang bupati beli rumah atau apartemen di Mekah supaya kalau dia umroh itu tidak perlu ke hotel. Dia sudah punya apartemen dan uangnya ini uang korupsi. Terus kira-kira perasaan Tuhan bagaimana? Dia bertamu ke rumah Tuhan, berumroh, pakai duit korupsi dan dia nyewa rumah di situ mencuri dengan uang mencuri. Itu kira-kira kalau Anda jadi Tuhan, Anda apakan dia? Kalau saya bertamu ke rumah Pak Hidayat dengan uang curian sehingga saya bisa berangkat ke Pak Hidayat, sepanjang Pak Hidayat tidak tahu bahwa itu uang curian, saya berani bertamu ke dia. Tapi kalau tuan rumahku adalah Allah, bagaimana mungkin Allah tidak tahu itu uang curian yang aku lakukan? Bagaimana mungkin aku mampu berangkat ke Mekah kalau itu saya pakai dengan uang curian? Itu namanya tidak bersyahadat. Jadi kita ini belajar syahadat dulu lah, kata Sabto Palon. Nah, kuncinya, kalau Anda masih menganggap bahwa Jawa sama Islam itu sesuatu yang bertentangan, maka Anda belum siap untuk membangun Indonesia kembali. Kalau Anda masih menganggap bahwa ilmu modern dan ilmu tradisional itu sesuatu yang bertentangan dan Anda tidak mampu mendamaikan di dalam akal pikiran Anda, maka Anda tidak siap untuk membangun Indonesia besok hari. Kalau Anda menganggap bahwa Mojopahit sama Demak itu dua hal yang bertentangan dan Anda tidak mampu menemukan inti dari cinta kasih perjumpaan di antara mereka, bahwa Demak tidak pernah menghancurkan Mojopahit, bahwa tidak pernah ada perang antara Demak lawan Mojopahit. Kalau orang Sunda dan orang Jawa masih sibuk dengan sentimen perang bubat, kita tidak akan bisa membangun Indonesia. Karena kepemimpinan Indonesia yang akan bisa menyelamatkan berikut ini adalah ketika Majapahit. Majapahit di sini saya tidak mengatakan Jombang. Majapahit ini kan the whole thing, Nusantara. Ketika hatinya Nusantara menjadi satu dengan hatinya Mekah. Yuk kalau mau disebut orang ya ini harus turunan Rasulullah sekaligus turunan Raja-Raja Jawa. Loh tapi kok Jawa? Loh enggak, maksud saya Jawa itu sama Cina ya podo jadi ya Putri Cempo itu ya di desa saya itu. Putri Cempo itu di desa saya itu. Kalau Gajah Mada itu agak ke selatan sedikit di seberang sungai. Kalau di desa saya itu tempat Putri Cempo. Jadi jangan saya orang Jawa asli. Saya juga ada Cina-Cina. Dan kalau diurut-urut sebenarnya mana sih Cina, mana yang tidak. Mana jangan yo Gus Dur yo Cina. Lah Malaysia itu ya wong Kebumen sama wong Blitar. Saya sudah keliling Malaysia, udah capek. Saya pakai bahasa Malaysia kan cangkem itu udah pegel. Tak bisa itu, karena gak sore lah enak atau. Tapi tak bisa. Ini saudara-saudara ini kita harus menunggu 5 bulan. Nah MC saya yang orang Malaysia itu juga tiap hari begitu dan saya menyesuaikan diri. Akhirnya dia pentas kelima terus dia duduk di panggung di belakang. Terus dia bisa
Kuwesel aku cak. Sampean wong ngendi? Kula Kebumen. Dobel ya. Tak belani ngomong tak bisa. Ternyata wong Kebumen padha ae rekan. Alah kalau dibolak-balik ya sama aja. Maksud saya ini bukan primodalisme Jawa, Jawa sebagai suku. Ini idiom saja. Dan Anda yang orang Sunda sebutlah Sunda, Anda yang orang Bugis sebutlah Bugis, karena sebenarnya sama-sama saja. Dalam pengertian peradaban itu sama-sama saja. Gitu loh. Tolong jangan berhenti pada primordialisme, karena itu bukan maksud saya. Kalau Anda menyebut saya orang Jawa, naluri saya Arab kok. Naluri saya. Jadi kalau saya nyanyi itu kan keluarnya itu kalau rengeng-rengeng waktu mandi itu tidak mungkin keluar tak lelo, tidak mungkin. Keluarnya dari kalau saya nyuling itu metune ini mesti Arab. Mesti gitu. Iki apa sih tanganku ini? Kalau saya nyuling, biar flute itu yang barat keluarnya mesti nada-nada Arab. Gitu loh. Jawa itu justru sesuatu yang saya pelajari kemudian ketika saya di Jogja, gitu loh teman-teman sekalian. Nah jadi intinya teman sekalian, sebenarnya saya tidak peduli mau Indonesia akan punya presiden yang turunan Nabi Muhammad sekaligus turunan Raja Mojopahit, itu tidak penting. Kita ambil maknawiyahnya saja sebagaimana Muhammad tadi. Pokoknya yang bisa menyelamatkan Indonesia nanti adalah kepemimpinan yang punya 4 syarat. 1, secara profesional dia prigel, canggih, terampil. The whole thing, dia paham globalisasi, dia paham privatisasi, dia paham bahaya dan baiknya ini itu, dia profesional, manajemennya oke, penguasaan masalahnya oke. Dulu sudah saya ceritakan tentang gelas itu kan, bulan kemarin, bahwa kalau SBY gelas penuh, kalau diisi amber. Kalau Pak Harto itu gelas penuh, tapi kalau ketemu orang langsung dikosongkan sehingga dia nyerap. Kalau Gus Dur itu gelasnya bolong. Jadi bisa nih piro gelas buru ini. Dia jawab, ya apa Gus? Gus babang ngono kok repot. Nah, itu Gus Dur. Nek Bung Karno dia tidak butuh gelas karena dia justru yang ngisi gelas. Dia bikin wedang Ganevo, dia bikin minuman namanya Nekolim, Usdek, apa menerek? Nasakom. Wah dia pokoknya bikin ramuan macam-macam itu Bung Karno. Jadi dia bukan gelas, dia justru yang isi gelas. Anaknya sampai nggak kenal gelas. Wes, angel lagi. Mau diisi apa nggak tahu kita udah. Wong dia nggak punya gelas, yang gitu dan nggak pernah kenal gelas, jadi ya susah banget sudah. Ya sudahlah, ya apa-apa lah gitu. Nah kalau Habibie baru mau nyentuh gelas sudah nggak jadi presiden lagi kan gitu kan. Cek kait katanya ini lo wis kata di presiden, wes akhirnya saiki lah kait ketemu SBY gitu. Nah kalau Pak SBY ini gelasnya penuh dan sebenarnya dia harus belajar kepada Pak Harto, karena dalam teori Al-Quran semakin engkau banyak mendengarkan semakin engkau mampu melihat. Kadar mendengarkan berbanding lurus dengan kemampuan melihat. Kalau engkau ingin mempelajari masyarakat, mengetahui masyarakat, mengetahui rakyat, engkau harus mendengar sebanyak-banyaknya. Sami'un baru basir. Itu teorinya seperti itu. Jadi ketika dulu Gus Dur digugat mau jadi presiden tapi tidak bisa melihat, itu saya ketawa, sebenarnya tidak apa-apa kalau buta. Cuman kalau sudah tidak bisa ngelihat tapi juga tidak mau dengerin lah, itu celaka betul kita. Gitu loh. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, intinya pokoknya kita ambil aja bahwa 4 syarat ini kita lakukan aja lah, nggak usah nunggu pemimpin siapa-siapa, yang penting kita melakukan gitu aja. Pertama, manajemennya mesti oke dong, jangan pakai jeragan-jeragan lagi, mesti rasional, sistemnya mesti baik, konstitusinya mesti beres. Amandemen UUD 45 ya dilihat bukan pro, bukan kontra terhadap amandemennya, tapi terhadap substansinya apa, kan begitu. Itu namanya manajemen akal sehat. Nomor 2, kalau pakai teori yang bulan lalu kita omongkan, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Jangan diperhatikan ini bahasa Jawa atau bukan, kita ambil maknanya saja. Bahwa dia harus satria. Satria itu ya kalau diundang untuk interpelasi harus datang. Kalau enggak satria namanya. Jangan cuma ngutus Hasan Wirayuda sama 1-2 menteri lain.